yang pasti LDP dulu itu aku diet selama 3 bulan itu turun 40 kilo. Dok. Jadi satu hari cuma 500 kalori plus keto gitu. Terus aku pernah cobain jadi 10 hari water fasting, cuma minum air putih. Wetian. Oke kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, malam, dimanapun Anda berada dan menonton konten ini. Kali ini saya cukup deg-degan karena saya ini narsumnya salah satu panutan yang dulu pernah viral gara-gara lari. Halo. Halo dong. Kita sambut bersama Ko Guntur. Halo guys. Gimana? Basa-basi dulu nih takut. Enggak lah dok, saya mah kalah, saya mah apa ini? Waduh. Terakhir kali aku ketemu Ko Guntur tuh adalah 2 tahun lalu. Ingat gak? 2 tahun dok? 2 tahun lalu kita lumayan akrab di konten. Oh di konten. Ingat gak? Ingat. Apa? Ya itu yang lari kan ya? Dia tuh kayak biasa aja. Ya jadi aku sama Ko Guntur tuh sempat di konten tuh 2 tahun lalu, aku ingat awal tahun 2024 bulan Juni. Oke. Itu menjelang BFI. Aku ingat BFI Run, terus aku PTN, tiba-tiba Ko Guntur itu nge-share latihan lari cuman dari treadmill, terus tiba-tiba HM-nya 2 jam 15. Iya. Tapi yang ku angkat bukan itu. Normalnya orang kalau misalkan habis lari HM Virginia 2 jam 15 itu kan kenceng banget ya Bu. Bagiku kenceng. Kok habis itu? Habisnya biasanya kalau habis kayak gitu ambisius, akan lari terus, ngincer 2 jam, Sabtu, sub 2 jam, 1.50, 1.40. Tapi setelah Ko Guntur 2 jam 15, habis itu malah nggak lari lagi, malah nggak mau ikut event lagi, itu kenapa? Aku orangnya gini dok, aku kalau udah bisa mendapatkan sesuatu nih, aku berasa aku udah bisa nih mendapatkan goal aku jadi males. Jadi aku nggak lanjut lagi kayak gitu. Itu alasan kenapa nggak habis PFI itu 2 jam 15 nggak lanjut lagi? Lanjut lari paling sebulan 2 bulan gitu kan. Terus? Ya buat maintain aja gitu. Tapi aku berasa kayak udah nggak ada tujuannya gitu kan. Sedangkan aku aku kalau lari itu kan harus di treadmill, harus jalan ke gym lagi gitu kan. Nah aku berasa aku waktu itu kan lagi sibuk, jadi aku harus paling cepet tuh ya tinggal pakai squat rack di balkon. Jadi aku pilih satu olahraga aja. Tapi Ko Guntur tahu nggak pada waktu zaman itu kan lari di treadmill tiba-tiba HM itu sempat viral. Tapi tahu nggak ada salah satu konten kreator namanya Rizky Herianto, dia pure nggak pernah lari di jalan, larinya di treadmill terus. Seminggu tuh 90 kilo. Seminggu 90 kilo? Iya, 90 kilo lari di treadmill. Jadi semenjak Ko Guntur itu nggak konten di treadmill, dia malah lari di treadmill terus. Jadi makanya bingung kenapa nggak dilanjutin. Nggak pengen. Orang tuh normalnya kalau figur tahu ada wah nih viral nih, dilanjutin. Oke. Enggak. Enggak. Aku apa ya? Pokoknya kalau yang kayak event gitu. Tadi kan dok tanya. Event terus likes, nggak biasanya di post. Kalau pedal, aku males. Kalau apa ya? Yang sesuatu yang mainstream aku males. Pokoknya sesuatu yang lagi rame, yang lagi nge-hype, aku malah kayak, aduh, enggak. Karena menurut aku jadi nggak keren. Oh gitu? Iya. Makanya dulu aku Olympic weightlifting. Menurut aku itu paling keren. Karena nggak ada yang tahu. Ya sampai segitu sulit soalnya. Iya. Itu tahun berapa yang Olimpik? Itu sebelum COVID tuh. 2018. Oh yang pas yang clean and jerk ya? Iya, clean and jerk, snatch. Gitu. Sampai sekarang masih dilakuin? Enggak, karena waktu itu kan COVID. Kalau di situ kan harus ada tempat kan. Iya. Nggak bisa di rumah kan. Nggak bisa, ya, berat. Rubuh nanti. Iya, udah. Nah sekarang kegiatannya, latihannya apa? Sekarang bodybuilding aja. Sekarang lagi cutting lagi. Nah, yang ini aku mau tanya nih. Ini boleh dijawab apa boleh enggak? Oke. Ko Guntur itu kan perjalanannya sempat obes, overweight. Iya. Atletis yang Olympic weightlifting. Iya. Obes lagi. Terus lari. Iya. Terus hilang. Sekarang tiba-tiba jadi atletis lagi. Itu kok kenapa cepet banget perubahan BB-nya itu memang pakai obat diet atau? Nih. Atau pola makan tok atau pakai peptide aja? Enggak, ini beneran. Tapi bukan tersinggung ya aku. Iya. Karena perubahan BB-nya Ko Guntur tuh
cycle-nya kayak amplitudo gitu loh. Iya. Overweight, atletis. Nah itu terjadi dalam waktu nggak sampai 10 tahun. Iya, iya. Itu kenapa? Memang uji coba ke diri sendiri atau? Nah, jadi aku tuh orangnya tipenya kalau apa ya, kalau mau sesuatu, aku tuh harus dapetin dok. Jadi kayak aku tuh kalau diet pun aku mau yang cepet. Aku nggak suka sesuatu yang kayak misalnya diet dulu ya. Kalau yang pasti LDP dulu itu aku diet selama 3 bulan itu turun 40 kilo dok. Edian! Itu yang pas di Last Day Production? Iya, itu yang dulu. Tahun berarti 2016, 17, 18? 2018 sampai 2019. Itu yang viral kan? Yang Iya. fotomu viral? Iya. 3 bulan? 3 bulan 40 kilo. Matane, itu gimana? Jadi satu hari cuma 500 kalori plus keto gitu. Terus aku pernah cobain jadi 10 hari water fasting, cuma minum air putih. Edian! Bulan pertama 18, bulan kedua 12, terus 6 apa berapa gitu. Pokoknya 40 sampai 30 kilo. Terus ini kita bagian yang ini loh. Terus apa yang dirasain tuh? Kita fair-fairan kalau kau Guntur datang ke dokter, sejawatku pasti Iya bilang, pasti. pasti jam diomelin itu habis. nggak akan. Iya. Aku juga nggak rekomen karena waktu itu rambut aku rontok parah dok. Karena nggak ada karbo kan. Terus apa yang dirasain? 3 bulan loh 40 kilo. 3 bulan 40 kilo. Iya 40 kilo. 90 sampai 35 ya. 35 berarti. 35 kilo. Yang dirasain tubuh? Wah lemes setiap hari. Tapi ya begitu aja. Ada gelambir? Ada tapi lumayan hilang juga. Pingsan? Enggak. Gejala hipoglikemi? Enggak sampai. Bentar, itu pola hidupnya gimana tuh? Kok kan tadi 500 kalori, bangun Iya. tidur. Ini Bangun yang tidur. tahun berapa? 2018, 19? 2018. Cycle pertama. Cycle pertama dari 90 kilo ke 60. Asu, coy. Dan ini buat teman-teman, Jangan diikuti. ini dangerous banget. Gila, tuh kalau tanya ke dokter penyakit dalam, wah edan. Itu belum usaha apapun ya? Masih dari LDP ya? Iya, masih YouTubers. Ya, oke. Ini. Itu bangun tidur, terus? Masak steak, pokoknya daging kan. Kalau keto kan dulu daging apapun dok. Terus buah-buahan cuma makan melon atau belimbing karena karbonya paling kecil. Oh, risetnya dalam ya? Iya. Oke, terus? Terus ya udah, pokoknya buah cuma melon, belimbing, daging apapun makan tapi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Oh, 3,5 karnivor bulan berarti? gitu. Cenderung karnivor Kalau dong? dulu namanya keto ya. Oh, Kalau keto. dulu belum ada karnivor dok. Semuanya cuma keto. Pokoknya kalau keto kan no karbo ya. Kalau No karbo, iya. Iya. Terus sampai belajar bikin-bikin, kan pengen makan roti itu 3 bulan 4 bulan nggak makan roti. Belajar bikin roti protein ya, roti keto tapi nggak bisa. Nggak bisa. Sayur makan? Brokoli, karena brokoli kalau nggak salah karbonya juga kecil. Sama kayak Coach Justin. Direbus? Iya dong. Minumnya nggak, waktu itu saya grill. Grill? Pakai olive oil, pakai grill. Coach Justin 2. Kenal Coach nggak? Coach Justin? Nggak tahu juga? Nggak tahu. Buset nih orang nih. Kamu tuh main medsos gak sih? Aku sekarang lagi diet Instagram. Diet Instagram. Ini lucu ya polanya. Pertama kali aku ngobrol. Aku ngefans kontenmu dari LDP berenam loh. Dan kita dulu ketemu kan dok ya? Di sharing. Pas Iya, sharing. iya. Dan yang atletis kan partner gede banget itu. Oh iya. Ini yang pertama, 65. Dan itu atletis, sudah nge-gym. Yang pertama sama sekali belum nyentuh olahraga. Aku nggak olahraga dulu orangnya. Jadi benar-benar 90 sampai 58 apa 56 itu cuma dari makanan doang. Berarti ini membuktikan, karena kalau dari teoritis, WHO yang bilang bahwa kalau pola hidup sehat itu makan, pola makan, aktivitas fisik atau olahraga, manajemen stres, dan tidur teratur. Iya. Nah, Ko Guntur melakukan yang pertama, pola makan. Iya. Tapi itu tidak ada yang aneh. Biasa, fatnya berapa? Sempat ngukur nggak? Apa yang terjadi setelah di 65 kilo fatnya? Tapi lumayan skinny fat ya dok ya. Lumayan skinny fat. Jadi emang ya nggak yang kurusnya kayak sekarang. Kalau sekarang kurus lean kan. Oke. Gitu loh. Kalau dulu nggak olahraga, jadi semuanya tetap ngumpul di perut lemaknya. Ini ada fotonya, dokumentasimu yang Ada. nanti ya, Nanti aku kirim. aku minta ya. Ini yang 2000, berarti yang
overweight sampai 90 kilo itu dari tahun 2000. Aku pertama kali nonton YouTube itu 2015-16an. Iya. Dan memutuskan untuk diet ekstrim ini di 2018. 18. Gara-gara putus sama Papau. Enggak. Bener. jujur aja dok. Iya. Enggak, saya ngomong sendiri. Apalagi kita kalau dulu masih 25 dok, mana mungkin sih mau kurus gara-gara sehat. Dulu mah 25 tiap hari makan KFC juga sehat-sehat aja Iya. kan. Ya benar, karena kita metabolisme lagi prime-prime. Iya, waktu itu deketin tapi cewek, ditolak cewek nggak mau. Saya udah kayak yaudah ini harus berubah gitu. Oh. Itu bukan menyakiti diri sendiri kan? Yang turun 30 kilonya. Frustasi, kesel. Tapi gimana ya? Karena kan yang tadi aku bilang kan, aku lebih baik cepet kayak gitu daripada aku main jangka waktu misalnya setahun 2 tahun untuk kurangin 30-40 kilo gitu loh. Wah, Tian, ini aku akhirnya ketemu langsung sama orang kayak gitu. Tapi itu nggak pakai obat pelangsing. Aku nggak. Kalau kayak gitu Jadi aku pure langsung ekstrim, batasin kalori intake. yes. Setelah sampai 5-60 kilo, bertahan dengan pola itu atau berubah? Ini cycle kedua. Aku berasa aku harus lebih ganteng karena mau cari cewek, jadi aku nge-gym. Serius nih? Iya. Ini serius? Ini serius. Makanya Yang waktu itu 2019 1 tahun ini? baru six pack. Ada kan yang beberapa itu nge-gym sejam dulu, baru ada six pack. Ini cycle kedua? Ini cycle kedua dari skinny. Nah ini kan kita kan awal-awal nih dok. Baru awal nge-gym kan nggak ngerti kan. Nggak ngerti Orang dong. suruh bulking. Ya. Naik sampai 70. Tapi kan kalau kita cowok tiap hari ngaca kan kayak ganteng aja kan. Gue kayaknya bulkingnya kebanyakan nih. Makan waktu lagi setahun turun 10 kilo. Tapi itu sambil nge-gym. Oh, jadi cycle kedua ini bulking, Bulking kebanyakan. tapi ditambah dengan nge-gym. Iya, abis itu turunin lagi setahun buat nyampe sampai kering banget tuh, sampai 5 body fat 11% waktu itu. Edan! 10. Itu 11 atau 10. Itu yang viral di video di Facebook kan? Iya. Aku taunya ini main Facebook, sorry, masih. Itu 2019-20, cycle Iya, kedua. benar. Dan itu nge-gymnya sudah Olympic weightlifting atau masih nge-gym push pull leg? Sambil Olimpik. Pakai pelatih? Pakai. Waktu itu sampai ambil sertifikat. Enggak, maksudnya pakai pelatih atau malah kok Guntur yang ngambil sertifikat? Aku ambil sertifikat juga waktu itu buat Olimpik. Buat ngelatih? Enggak, waktu itu jadi kayak ada apa sih pokoknya ada kayak coaching gitu. Heeh. Iya, sampai ikut coaching yang dapat sertifikat. Tapi bukan buat ngelatih. Oke. Gitu. Tapi sayangnya waktu itu akhirnya COVID kan. Kalau Iya. COVID waktu itu kan gym ketat banget. Wah, habis tutup. itu, rata tuh. Nah, ya udah tutup. Padahal sebenarnya seneng banget. Cycle kedua itu? Iya. Berarti cycle kedua itu bulking, ya terus dicampur olahraga. Iya. Nah, dari cycle 1, cycle 2 ngerasa fun yang mana? Fun sebenarnya sama aja sih, Dok. Sama aja? Sama aja. Yang dirasain badan, maksudnya Oh, yang dirasain. Nah, karena aku juga bersyukur, Dok. Karena kan dulu sempet overweight, terus akhirnya kurus. Aku sama sekali tuh, waktu itu kalau nggak salah umur 26, 27 ya. Heeh. Sama sekali belum pernah olahraga. Nah, tapi gara-gara aku gendut, aku berasa badan tuh kayak nggak enak gitu loh. Berat, ngapa-ngapain. Pokoknya jongkok aja bisa kesemutan. Makan durian aja satu, Dok. Kayak langsung enek badan. Nah, aku nggak mau lagi kayak gitu. Oke. Itu, tapi aku jujur ya, kalau ditanya dokter aku pasti diomelin kan. Maksudnya, Pasti. 500 kalori per hari. Iya, itu ekstrim banget. Tapi aku jujur, aku rekomen. Ini seru nih, asli nih. Karena apa ya dok ya? Cepet dok. Dan apa ya? Kadang 2 tahun lu tuh mau diet ngebayangin turun 30 kilo. Apalagi buat kita yang udah bener-bener overweight sampai 40 kilo gitu ya dok ya. Bayangin ya, mau turunin 1 tahun, 2 tahun, makan sehat, olahraga, itu malah bisa bikin orang takut. Gue jadi nggak mau deh mendingan. Jadi, Tapi kalau lu ada keyakinan 3 bulan, 4 bulan gue selesain once and for all, aku jujur aku lebih semangat. Dan makanya aku ambil chance itu.
Tapi benar nggak pakai obat kan itu? Enggak. Peptide. Kan dulu belum ada. Oh iya benar. Asli nih, jeblok nih. Ada 3 temenku tuh overweight, stressful. 500 kalori per hari. Ya aku rekomen, tapi kalau ya nggak rekomen ya terserah deh. Anjir, seru nih, semua ini seru nih, asli. Aduh. Terus cycle kedua nih kan Olympic weightlifting, kan katamu sampai totalitas. Iya, iya. Cycle pertama udah jadi, cycle kedua sejauh apa Olympic weightliftingmu? Nggak terlalu jauh, 6 bulan waktu itu. 6 bulan sampai 1 tahun. Langsung jadi seperti itu. Oh, jadi six pack. Jadi six pack angkatannya berapa? Dan itu berarti dari nggak bisa sama sekali dong. Iya, iya. Dari bener-bener nggak tahu clean and jerk apa, Iya, form tuh iya, nggak iya, tahu. iya, iya. PR-nya berapa? PR nggak begitu ini sih waktu itu clean and jerk 70 kilo ya. 70. Oh, bagus dong. 70. Deadlift Snatch, juga main. Deadlift main. Pas itu dapat berapa? Deadlift, squat yang aku lumayan. Squat aku, lupa dok ya. Squat 120 ya. 2 kali BB. 2 kali berat badan dong. Iya, iya. Median. Nah itu pola makannya gimana saat itu? Protein aja. Nggak ada karbo? Karbo ada. Oh saat itu sudah balik karbo? Udah. Apa karbonya? Karbonya biasa dok, nasi goreng, gitu-gitu. Jadi bener-bener nyantai lah hidup, kayak defisit 200-300, makanya 1 tahun baru turun 10 kilo, 10-12. Oh, Jadi oke. itu nyantai, kayak nggak begitu ngejar gitu. Oke, itu sampai 2020? Sampai akhirnya merit baru gendut. Jadi cycle ketiga overweight lagi? Gara-gara merit. Kan udah dapet cewek dong. Iya, anjing lucu nih. Sumpah, lucu banget perjalanan. Udah dapet cewek. Nikah. Soalnya gimana ya, aku tuh demen banget kulineran dok. Demen banget makan lah parah. Saya suka makan emang. Suka makan. Dan kita kan kalau misalnya jalan-jalan ke Jepang, ke Eropa lah Ya, gitu. makan terus dong. Iya. Ke sana makan, pulang-pulang kan bawa kebiasaan buruk. Apa? Ya kebiasaan makan banyak. Ya udah jadi kebiasaan, jadi gitu-gitu terus. Terus yang ini terakhir aku berasa kayak aduh, nggak bisa lagi dah gue, bener-bener kok balik lagi gitu loh, kayak harus sadarin sesuatu. Nah, cycle ketiga ini naik sampai berapa? Dari tahun berapa sampai berapa nih? Nah, cycle ketiga ini karena aku udah kebiasaan nge-gym, 5 tahun aku naik sampai 70 kilo. 68 lah, 68. Itu berarti tahun berapa tuh? 2020? Abis merit 2022 sampai 2026. Loh, tapi kan larimu 2024. Iya. Itu beda cycle dong. Tak anggap cycle yang beda itu. Itu naik turunnya ya gitu. Jadi cycle yang ini mas tetap makannya berantakan karena suka kulineran. Iya. Nge-gymnya dilakuin? Iya, nggak pernah stop. Tetap nggak pernah stop ya? Jadi rutinitas clean and jerk ya? Olympic weightlifting-nya stop atau ganti? Stop, udah nggak pernang lagi. Stop di 2020 itu gara-gara Iya, COVID, karena habis COVID. itu nge-gymnya apa yang dilakuin? Nge-gym, nah aku nge-gym, aku nggak mau, aku orangnya tuh benci banget buang waktu. Oke. Jadi aku beli squat rack di rumah, Oh. taruh di balkon, Oke. balkon apartemen, pas tuh balkonnya gede. Nah nge-gymnya ngasal, yang penting gerak, karena aku sadar aku suka makan. Aku pokoknya olahraga itu demi biar sehari-hari aku makan bisa lebih banyak. Anjir ini viral lagi nih. Asu. Gitu Wah ya. edan. Tujuannya Wah. itu doang. Aku jujur, ya pokoknya itu. Karena aku tahu kalau aku nggak olahraga, aku bakal gendut. Makanya aku yang penting aku dorong lah, narik lah. Pokoknya olahraga dengan yang ada squat rack aja. Jadi aku juga nggak fokus bodybuilding sama sekali. Tapi badanmu bagus. Masa sih cuman asal nggak percaya aku. Backmu bagus, shouldermu bagus. Ini deltoid 3D. Nggak, ngasalnya tuh gimana dok ya? Kayak aku tiap hari mainnya cuma chest sama back. Jadi nggak pernah tangan, nggak pernah maksudnya shoulder. ngasal di sini tuh nggak ada program kayak push pull leg, Nggak ada. upper lower. Nggak ada. Pokoknya yang pengen gerakan itu ya udah spam itu. Gini, pokoknya jadi satu hari Heeh. aku tuh cuma tiga putaran ya namanya. Iya, superset 3 putaran. Iya. Jadi 3 hari. Kalau biasa kan orang ada 5 hari ya. Kayak Betul. chest, pull, apa. Ya push pull leg, terus pushnya dibagi 2, pull bagi 2, Iya, endingnya leg terus day. nanti ada yang fokus arm shoulder. Bla, bla, bla. Benar, ya. Aku pokoknya tiap hari selama 5 tahun itu cuma push pull ya. Ya. Terus hari kedua back, hari ketiga chest, ulang terus. Leg. Leg
waktu itu tahun-tahun pertama masih lag, tapi gara-gara aku cedera golf di pinggang, sampai sekarang aku udah stop dulu. Oh, cedera sini, hip Cedera di apa sih namanya? di lumbar ya? Dis ya, lumbar ya. Iya, pas rotasi ya? Iya, pas Oh, rotasi. cedera normal itu. Cedera. Bagi orang yang hobi golf. Iya. Itu sampai 70 kilo Apanya tuh, Dok? beratmu. Beratnya 70 kilo. Yang sebelum lari itu? Pas lari 65. Nah, lari itu masuk ke cycle 3 ini. Iya. Kenapa tiba-tiba lari? Lari karena waktu itu Hoto mau sponsor BFI. Cuman karena itu? Cuma karena itu. Jangkrik wong gitu asu. Cuma karena. Serius? Iya. Larinya bukan karena pengen lari, tapi karena wah Hoto sponsor ya udahlah. Iya. Di plot twist ya. Gak ada motivasi lain itu kayak disuruh istri atau Enggak. Karena kan emang udah nge-gym kan, Dok. Jadi nggak kepikiran olahraga lain sebenarnya. kardionya apa selama ini? Selain Nggak lari? pernah. Wah anjir di viral terus nih. Jadi nggak pernah kardio. Kenapa? Selain lari itu, sebelum lari di BFI itu. Nggak pernah kardio. Karena sekali lagi, aku olahraga cuma biar aku Bisa makan bisa enak. makan lebih banyak. Tapi kan tenis. Tenis kan ada larinya dikit. Tenis dia kan, tenis kan. Enggak. Golf. Golf. Jadi tapi nge-gymnya yang lama. Nge-gymnya yang lama. Oh, yoga, pilates. Yoga juga lumayan 1 tahun, 2 tahun. Yoga, pilates. Yoga. Iya. Yoga gara-gara waktu itu anxiety. Yoganya tahun? 2022, 2024. 2 tahun. Berarti 2 tahun tahun. intermediate dong. Lumayan ya, Dok. Tapi cuma YouTube. Tapi YouTube-nya aku pilih karena kan kita udah lumayan kuat lah nge-gym ya. Jadi di YouTube-nya pun aku pilih yang benar-benar susah gitu loh, yang sampai mau mati lah pokoknya yoganya. Bisa sampai handstand. Bisa. Dolphin. Dolphin apa ya, Dok? Yang pokoknya gerakannya gini, yang gini aku yang nyentuh ke depan. Oh, down dog. Oh, down dog bisa. Iya. Aman juga. Udah lumayan lentur. Lentur. Sampai sekarang masih yoga. Udah enggak. Ini orang aneh banget, sumpah. Lucu banget. Dar. Ini kita sampai cycle ketiga dulu. Sebelum aku mau tanya, cari uangnya apa? Netizen yang tanya nih, cari uangmu apa? Cari uang. Kan kalau LDP aku tahu saat itu, Last Day Production itu aku nonton. Siapa sih nonton LDP? Nonton kan? Itu kan terkenal, fee-nya tinggi. Dari AdSense, oke lah. Habis itu cari uangnya? Tapi dulu nggak ada duit, Dok. Beda sama sekarang. Content creator sekarang kayaknya lebih gede-gede ya. Kalau dulu LDP ya gitu-gitu aja, Dok. Makanya pindah bikin produk. Enggak, itu cari uangnya apa? Sekarang. Iya dari itu dong. Yang bukan jangan sekarang dulu, yang dari 2000 diet 500 kalori kayak kurang gizi itu buset 500 Iya. kalori sampai sebelum nikah tuh cari uangnya apa? Masih YouTube. Baru pas sebelum COVID 2020 ya baru main yang produk ini. Foto. Iya, foto. Itu 2020. Enggak. Dulu saya ada yang produksi Pau yang kolagen Biote. Oke, paham. Ya, itu dulu. Baru si Hoto ini 2022. Hoto ini 2002. Unik ya, aku baru cycle ketiga sampai lari di BFI HM 2 jam 15. Iya. Setelah itu aku melihat kok Guntur jarang nongol di medsos. Karena sekarang aku lagi hapus Instagram. Iya. Karena bagi aku gini, Dok. Instagram tuh bener-bener ngambil waktu dalam hidup aku banyak banget. Ini menarik. Karena aku lumayan kayak TikTok, Instagram ya. Kalau nggak salah ya dulu aku cek per hari berapa sih, 6 jam ya. Iya. Ya per hari pokoknya buka itu selama 4 jam apa 3 jam, Dok, aku lupa gitu kan. Iya. Nah aku sadar kayak gua bakal hidupnya itu kerjanya cuma buka Instagram dong tiap hari. Iya dong. Nah aku nggak mau kayak gitu karena beberapa tahun belakang ini tuh aku sadar, Dok. Kita kan dokter 91 kan? 91 kita 35 sama kita. Nah kalau Leo kayak, juga kan kamu? Iya. Kalau kayak game kan ada health point lah. Iya. Aku tiba-tiba kayak kesamber aku mikir kayak
HP gue udah turun hampir setengah. Iya, bener. Gue turun hampir setengah. Udah setengahnya loh nih. Ini gue jalanin nih dari 0 sampai 35 sekarang gue udah jalanin segini nih. Waktu gue tinggal setengah lagi. Iya, betul. Angka harapan itu video Indonesia mau average 70. Iya, aku sampai kayak kalau gue nggak hapus Instagram, tangan kan iseng main Instagram, TikTok, bla 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 kan. Seumur hidup aku bakal cepet hilang waktu di Instagram. Tapi aku nggak menikmati hidup ini. Makanya aku harus hapus. Itu tahun kapan mutus? Ya, 3 bulan yang lalu. cepet ya. Berarti Iya. menentukan sesuatu alasan tuh cepet ya. Aku harus kayak gitu, Dok. Pokoknya kalau aku orang ini kalau berubah, aku harus langsung berubah. Wah, statement. Kalau berubah langsung berubah, nggak ditulis agenda. Enggak, aku nggak bisa. Kamar notes. Aku pokoknya berubahnya tuh langsung nukiknya tuh kayak bisa berapa ratus derajat, tapi aku langsung stick to it. Makanya yang waktu itu kan aku mau buktiin kan 2 bulan selesai HM gitu kan. Ya wajar lah kalau gitu caranya 2 jam 15. Tapi heart rate tuh aman loh tuh pas kulihat statsnya. Aman, Dok. Nah, ya nggak maksa dong. Apa? Nggak maksa dong. Belum nge-push itu berarti. udah. Itu udah limit aku juga, gila itu. Capek banget. Tapi mukanya tetap senyum-senyum gue lihat. Nah, kalau maksa kan logiknya gini. Yang aku masih bingung adalah setelah lari itu viral. Ya. Ini kan cycle-mu ketiga nih kan. Aku masih bahas cycle 3 nih. Belum sampai cycle 4 yang luar biasa aku belum gali nih. Iya. Ini orang pasti penasaran. Normalnya Iya. selebgram. Aku nganggapnya Ko Guntur itu selebgram. Heeh. Kita sama-sama gede dari medsos. Iya. Pas itu engagement lu gede banget loh. Iya, Dok. Karena saat itu HM 2 jam 15 pertama kali itu kencang. Kalau zaman sekarang nggak mantengin ya. Iya. Sekarang di BFI itu semua orang udah 150. Tapi saat itu kan awareness ke Ko Guntur. Tapi Ko Guntur ya udah gitu loh. Habis finish, halo finish strong ya. Udah. Habis itu nggak paham nggak sih? Ngerti, Dok. Nggak lari tiap hari. Kalau aku kan jujur nih, kita beda banget nih. Kalau aku begitu tahu aku konsisten dan suka, aku akan jalan itu terus. Gitu. Tapi ya aku event udah nggak sesering dulu. Iya. Cuman yang aku heran tuh bener-bener habis achieve, udah. Aku nganggepnya kayak demot gitu loh, kayak nggak lari lagi, nggak konten lagi. Tapi ya kok bisa? Mungkin satu hal ya, Dok ya. Kan waktu itu aku lari baru pertama kali ikut race gitu kan. Half marathon. Terus pas race kan itu lagi kasus gitu kan. Nggak kasus lah itu. Viral. Iya, kayak viral gitu kan. Viral ya. Aku berasa kayak gila, semua orang di sana tuh kayak notice aku gitu loh. Iya, semua itu. Iya, kayak lagi pada tahu lah gitu kan. Aku berasa aku half marathon itu udah nggak bisa lebih seru dari itu lagi. Karena semua orang kayak tahu, semua orang kayak ya kan pasti kan lihat kan kayak soalnya kan Iyalah. aku iseng kan waktu itu yang sebelum aku mulai half marathon aku ngepost gitu loh kayak gue mulai lari ya guys gitu. Terus kan banyak yang ngatain gitu kan. Iya benar. Aku berasa kayak dari sana tuh kayak udah ikutin race seseru itu. Kayaknya next race gue udah nggak bisa seseru itu lagi. Makanya bagi aku tipe orang yang kalau udah dapetin sesuatu yang aku mau, aku nggak ada tujuan lagi bisa upgrade kemana-kemana lagi. Aku berasa kayaknya aku meaningless nih lakuin ini. Aku butuh sesuatu untuk aku kerjain lagi nih. Gitu. Jadi di sana aku kayak lari sebulan 2 bulan. Terus waktu itu ketemu hobi lain karena aku aku juga nggak mau terlalu buang waktu melakukan 2 olahraga dalam 1 hari. Emang gitu kan. hobinya apa? Yang selain ini? Yang pas itu? Lupa, Dok. Lupa waktu itu. Tapi ada lah. Oke. Gitu. mungkin belum kena setannya lagi mungkin ya, Dok ya. Mungkin Tapi kalau lari yang atau treadmill itu kan kita sempat viral ya. Tapi lucunya sekarang banyak yang ngelakuin apa yang kamu lakuin. Iya gitu ya, malah di treadmill semua ya, Dok ya. Iya, yang baru latihan itu sekarang di treadmill tiba-tiba ya HM. Tapi ya Dan jujur ya, Dok ya, menurut aku lari di treadmill itu lebih susah daripada jalan. setuju. Karena Itu saya mencoba dan susah sekali. Setuju. bosen banget, Dok. Nah, ternyata sekarang ada yang lebih parah dari Ko Guntur. Apa tuh, Dok? Yang nggak pernah lari tiba-tiba lari. Ada. Banyak. Dan langsung. Makanya lu nyampe sebelum orang nyampe. Gitu ya. Lu tamat sebelum orang tamat. Tapi mereka waktunya hancur.
Hancur. Jadi kayak gak pernah latihan lari, tiba-tiba lari, hancur. Terus kok Guntur juga gak ngerokok kan? Enggak. Nah, sekarang kontennya lebih parah. Lari ambil ngerokok. Oh ya? Sih. Ini Itu bukannya isepannya jadi lebih makin kenceng lagi ke badan tuh. ya iyalah, jadi chaos banget. Makanya yang gue heran, berapa tahun kok Guntur tuh gak mantengin medsos. Gak mungkin 3 bulan ini. 3 bulan, baru 3 bulan. Nah terus yang dari 2022, setelah 2024 lari itu, gak mantengin medsos lagi. Gak tahu yang viral sekarang apa. Udah lumayan apa ya dok ya, kayak ya pantengin, tapi aku nggak begitu ikut konten-konten Indonesia biasa dok. Kan saat itu sama Celos kan? Iya. Gara-gara sponsor Bion. Bion, benar. Saat itu kan juga jarang konten kok Guntur juga kan. Kalau nggak ada, Iya sih, aku on off sih dok. lah kok bisa? Karena mungkin ada bisnis yang aku harus handle dok. Lah namanya orang CEO jadi pebisnis biasanya malah konten. Kok Guntur malah melakukan sebaliknya aku lihat. Nah itu dia, aku juga nggak tahu tuh salah apa bener. Ini semua, ini absurd banget obrolannya. Ini kayak aku bahas sama Aldi Taher tapi versi atletis. Paham gak sih kok Guntur itu sulit dipahami? Gitu dok. Iya. Kita kan nggak, lahirmu tanggal berapa? 9 September 4. Oke, Bu. Oh, kan 91 kan? Iya. Dokter? Aku 91, aku Juli 30. Berarti akhir tahun ini, akhir bulan ini. Iya. Asumsiku kalau kita 91 itu ya milenial. Iya, milenial. Tapi attitude-mu, habit-mu kayak Gen Z, coy. Emang iya? Oke, kita bahasnya gini. Di titik mana akhirnya buat produk? Oke. Itu dulu. Ini kan ada cycle 1, cycle 2, cycle 3. Cycle 3 ini kan yang akhirnya merit. Ya. Ya kan? Terus sebelumnya jual kolagen. Dari cycle 3 ini kan berarti ada bisnismu yang baru yang namanya apa? Hoto. Dan aku beli produk. Iya. Mu itu di Guardian. Oke. Pricey memang, tapi memang efektif. For me ya, bukan muji, bukan jilat ini. Tapi memang testimoni langsung. Thank you. Cuman yang aku bingung adalah kan aku tahu Hoto itu dari Facebook. Iya. Oke ya, dari Facebook. Di titik mana akhirnya riset. Oke, yuk kita buat. Kok kepikiran? Karena waktu itu kan lagi tahun 2021-2020 itu lagi booming yang namanya produk fiber dok. Oh, oke. Iya kan? Lagi booming yang namanya produk fiber. Nah kemudian kita kayak gimana ya? Kayak kita tuh berasa ternyata setelah kita riset gitu kan, orang tuh cuma tahu fiber itu dari buah-buahan dan buah. Iya betul, iya. Iya, tapi kan ada kacang-kacangan dan biji-bijian yang sebagai sumber serat juga dok. Iya betul, setuju. Ngerti nggak? Ini kita bawa produknya nih, mungkin ada ini ya. Tapi aku beli duluan tuh gara-gara iklan Facebookmu. Oh gitu dok? Ya iklan Facebookmu kenceng. Orang lain iklan di Instagram, kok Guntur tuh iklan di Facebook. Oh iya. Yang storyline-nya tuh bumu sendiri. Aku ingat itu 2020-an kan, 2021. Ini bukan kau mendang-mending. Kalau ditanya cek sendiri harganya berapa. Tapi emang ini aku pakai di pagi hari. Cuman yang aku bingung adalah di titik mana tiba-tiba buat terus langsung jadi proper gini loh. Oke. Nah, kan fiber booming, terus serat, terus biji-bijian, and then? Nah, jadi yang bikin kita makin yakin lagi tuh gini dok. Dokter tahu gak? Maksudnya, dokter pasti tahu lah. Maksudnya kalau di Indonesia kita ini kan kematian itu paling besar gara-gara penyakit itu disumbang karena penyakit jantung kan? Iya benar, nomor 1 itu. 38% kan? Betul sekali. Yang artinya kita sebagai manusia itu ya amit-amit ya, kita berdua nih di sini. Kemungkinan meninggalnya nanti gara-gara jantung. Iya. 40% loh dok. Iya betul. 40% loh kayak. Tinggi banget itu. Hampir 50%. Nah aku kan gimana ya, aku nggak mau cepat mati lah dok. Kayak tadi aku kan sadar kan beberapa tahun belakangan tuh kayak, gila gue 35 tahun. Gue kalau mati cepet lagi selama 60-70, gue nggak mau gitu loh. Itu kan. Gue pokoknya mau lama, karena aku tuh saking kayak, gue udah 35, udah setengah lewat, setengah lagi, setengah ini aja cepet banget dok gitu kan. Iya betul. Akhirnya aku lihat, aku cari tahu
kematian aku ntar bakal gara-gara apa. Iya dong, karena kan kita Unik mau banget, Iki. hidup panjang dok. Ya kan nggak bisa tahu masa depan. Iya, tapi kan ya udah aku harus memikirkan gimana dengan seluruh tenaga aku biar nggak mati. Ya udah, cara pola pikir aku adalah aku harus cari tahu aku nanti bakal mati gara-gara apa. 40% kan gara-gara penyakit jantung. Ya, statistik. Itu 40% dong. Heeh. Ya udah, aku iseng-iseng cari kenapa orang bisa sakit jantung. Ya. Ternyata karena makanan kita sehari-hari. Iya betul. WHO udah bilang gitu semua. Iya kan? Nah, itu nggak waktu itu salah. aku belum tahu. Karena ternyata kan makanan kita sehari-hari yang masuk ke dalam darah semua. Betul, betul. Iya kan? Iya. Oke, di Indonesia kita makannya kan parah banget, Dok. Ya sarapan aja udah nasi uduk, Bos. Itu. Bubur, mie, Aku demen kuliner, aku demen makan. mie lagi. Iya. Mie ayam. Terus semua apa namanya? Oke, setiap kali kita makan, Itu kan masuk ke darah. Kenapa? Masuk ke darah semua, betul. Masuk ke darah semua. Yang jelek-jelek kayak kolesterol gitu kan jadi timbunan kan, Dok. Iya betul, betul. Dan jadi penyempitan kan. Iya betul. Jantung harus kerja 2 kali 3 kali lebih besar Berat. supaya mengirimkan jumlah darah yang sama ke ini kan. Ya ini bukti dia baca beneran. Ya bener itu. Iya kan? Iya. Dan itu yang bikin penyakit jantung. Iya, jadi PJK, penyakit jantung koroner. Bukti, berarti baca beneran. Nah, itu dia, Dok. Itu setelah aku tahu itu, muncullah di otak aku kacang-kacangan biji-bijian. Ternyata kacang-kacangan biji-bijian itu kan sumber serat juga. Iya betul. Kalau dokter sadari nih ya, biji-bijian itu sebenarnya adalah calon tumbuhan baru, bener Dok? Iya betul, betul dong. Makanya alam semesta ini bikin kacang-kacangan dan biji-bijian ini kadar airnya rendah. Iya. Ya kalau kadarnya banyak busuk, nggak bisa tumbuh. Nah, makanya Hoto kita nggak pakai pengawet, bisa sampai 1-2 tahun. Oh. Karena pure alami kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah tapi kan tuh baru semata ide. Tiba-tiba jadi, oke kita gas, jadilah Hoto terus proper ngajak partnernya gimana? Nggak mungkin sendiri dong. Nggak, waktu itu si Pau Pau yang kasih ide juga. Terus? Nah, si Pau Pau kasih ide, terus aku yang kayak, mana mungkin sih orang mau minum minuman yang dari kacang-kacangan dan biji-bijian, mana mau gitu kan. Awal nggak yakin, awal beneran nggak yakin Dok. Ini setelah COVID kan 2021, 2022. Iya, setelah Ingat aku COVID. ini. Terus? Awal nggak yakin, tapi kan maksudnya kalau dari segi bisnis nih ya, selalu si Pau Pau tuh yang punya kayak, dia tuh yang selalu mikirin panjangnya ke depannya gimana. Kalau aku tuh yang eksekusi. Gas pokoknya. Iya, nah tapi aku nggak bisa eksekusi sampai aku bener-bener yakin sama bisnis yang aku mau jalanin. Oke. Ya udah, aku research tentang kacang-kacangan biji-bijian. Ternyata itu adalah jawaban yang aku permasalahkan tadi. Iya. Karena kan Masuk. kacang-kacangan di biji-bijian ada namanya apa? Phytosterols ya, yang bisa ngeblok kolesterol. Betul. Ada mufa-pufa buat naikin LDL, turunin HDL. Kebalik. Kebalik ya, sorry. Naikin HDL, turunin LDL. Iya. Iya. Terus dia apa namanya? Ya pokoknya bisa. Vitamin B kompleksnya paling banyak. Iya, dan bisa apa namanya? Memperlemes pembuluh darah. Iya, betul. Karena yang membuat kita tekanan darah naik itu resistensi pembuluh darah. Dan lebih mind blow-nya lagi menurut saya, Dok ya. Setelah dengan perjalanan aku demen kuliner, aku pernah gendut dan lain-lain semua itu, kacang-kacangan dan biji-bijian itu tuh sangat-sangatlah ngenyangin, Dok. Iya, betul. Cepat kenyang. Karena itu bukti bahwa seratnya banyak. Dan ngenyangin itu menurut aku adalah satu inti biar lu nggak kena penyakit jantung. Ya, Karena kalau kita kenyang kan kita makan sampahnya lebih dikit. Ya, betul. Tapi kamu selain... tapi sempat kepikiran nggak bahwa ketika kamu buat produk itu tetap akan harus daging merah dong? Iya, tetap ada, tetap. Pasti. Nggak mungkin dari sini semua gitu kan. Oke, setelah idea, yakin, terus nemu pabriknya, nemu dan kawan-kawannya, masa kamu beli biji potong-potong sendiri? Enggak, karena kan waktu itu kita punya channel udah lumayan sama pabrik-pabrik. Kok bisa? Karena kan yang biote. Oh, ya, Jadi udah lumayan masuk. Ya. ada channel ke sana, terus kita ngobrol sama pabrik yang kira-kira punya mesin produksi kacang-kacangan biji-bijian. Mulai jualannya? Mulai jualan 2022 tengah. Langsung booming. Enggak. Terus titik boomingnya tahun berapa tuh? Titik booming pas aku ngonten lagi. Oh, yang di Facebook kan? Yang Iya, yang akhirnya banyak iklan. ya aku aja kaget, kok tiba-tiba jadi six pack. Hmm. Betul kan itu kan? Iya, yang jadi iya, area FPH itu kan? Hmm. Nah,
Kalau terus di titik akhirnya, oke ini sustain. Titik tahun berapa akhirnya ternyata ini sustain beneran? 1 tahun. Cepet dong. Iya, lumayan. Setelah riset pembelinya rata-rata dari overweight atau sudah riset? Yang sekarang beli Hoto di tahun itu bedanya sama sekarang apa? Atau sama semua yang beli rata-rata? Nah, kita tuh nggak mau apa ya dok ya? Kita nggak mau kayak, Hoto bagus buat diet nih, bla 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 gitu Iya, loh. nggak pernah ada statement itu aku lihat. Iya, kita nggak mau. Kita mau maksudnya yang soalnya yang aku dapat dari ini produk kan juga tadi kan. Maksudnya intinya adalah lu kalau mau hidup lebih maksimal, hidup lu lebih panjang gitu kan. Aku nggak mau kena penyakit jantung. Sebenarnya base-nya dari sana. Tapi ternyata dengan kita memperbaiki, dengan kita menambahkan aja dengan makanan yang sehat sehari-hari, itu beberapa customer aku tuh permasalahan penyakitnya berangsur-angsur hilang. Makanya banyak yang terbantu dari GERD, dari kolesterol. Ya kalau GERD itu jelas, karena bayangin kalau pagi aku minum itu ya buat lari ya tuh ngenyengin. Itu. Dan kan maksudnya jadi aman kan, ada sesuatu terus di Ya kalau kayak aku lambung. makan yang terlalu padat itu buat nge-gym atau lari muntah. Aku nggak bisa. Makanya akhirnya aku, karena ini pas aja, pas. Oh jadi dokter sebelum nge-gym? Selalu setiap pagi. Oh, biar energi kan dok? Iya, karena aku nggak bisa kalau makan padat tuh muntah. Muntah, aku pasti muntah. Lari apa nge-gym? Semua, aktivitas apapun yang aku lakuin tiap pagi, aku nggak bisa makan padat, langsung muntah. Kalau ini nggak? Enggak, emang iya. Dan itu alasan aku beli. Jadi aku beli, bukan belinya tuh gara-gara FBH-mu. Oke. Sebuah sembrol, aku korban marketing ya, jingan. Jadi yang aku yang bingung tuh yang justru ini kan sudah tahu bahwa kalau kamu ngonten ini yang plot twistnya gini loh. Aku agak bingung sama Ko Guntur tuh adalah LDP viral, stop konten. Ya. Ya kan? Lagi lari viral, stop konten. Nggak ada aku trenmu nih ya kan? Olympic weightlifting udah sampai mentok, stop konten. Bahkan tadi Ko Guntur mengakui bahwa Hoto itu titik baliknya viral ketika konten before aftermu yang di pantai aku inget. Dulu aku bosan dengan seperti ini. Nah, iya kan? Tapi kan kamu nggak mau overclaim dan yakinlah semua reseller ini kayak reseller aku ingat. Gara-gara kontenmu. Terus kenapa nggak konten kalau sudah tahu kontenmu itu bisa menunjang bisnismu? Aku juga bingung ya. Kok bisa gampang banget menentukan itu loh, kok Guntur tiba-tiba yakin, oh oke lah, aku capek nih main medsos terus. Padahal sudah tahu bahwa kalau kamu ngonten terus tuh ininya akan jeblok kan, akan naik kan. Karena mungkin aku mau bikin brand yang nggak tergantung sama muka aku kali ya dok. Ini menarik nih. Nah, gimana tuh? Karena aku mau orang-orang tuh beneran ngelihat brand ini as a brand, bukan kayak gara-gara Ko Guntur gua konsumsi ini brand deh gitu loh. Karena aku mau aku mau penasaran gitu, coba bikin brand yang bener-bener ya udah as a brand aja. Oh ini menarik ya. As brand aja gitu loh. Tapi tahu trennya sekarang kan bahwa banyak CEO yang personal branding demi perusahaannya sendiri. Iya. Tapi kok Guntur sudah tahu viral karena itu malah mundur. Aku malah pengen balik. Kayak nggak gitu. pengen kayak gitu, nggak pengen dilihat kayak gitu. Pengen ke back end gitu. Iya. Nah sekarang BA-nya siapa? BA-nya sekarang kita sama Om Indro. Indro Warkop. Gitu. Soal aku nggak lucu ya jalan pikir. Kayak hidupmu menarik banget kayaknya. Iya. Dari Karena gini mungkin ya dok, mungkin karena aku dari dulu jadi YouTubers kan. Jadi aku berasa tuh konten kan, aku dari dulu tuh cari duit dari konten kan. Sedangkan kalau cari duit dari konten tuh, aku as a person, grow-nya itu as a konten doang dok. Oh. Jadi aku cuma kayak, kalau kita konten creator kan kita selalu nyari gimana cara jadi viral gitu kan. Iya betul. Like Views sama dengan ini. nyandu, dopamin booster itu, nyandu. Nah, Nyandu. aku berasa aku as a person nggak grow. Wah, menarik. Aku berasa pas aku jadi CEO itu aku ngurus semua hal, aku lebih bisa berkembang jadi orang. Mungkin ada karena itu juga. Tapi aku juga nggak tahu. Kembali lagi ya. Tapi keyakinanmu tuh benar. Nah, ini yang sekarang kita akan bahas kejadian
Ini aku bahas ini nggak apa-apa ya, tapi apa-apa. boleh dijawab boleh nggak ya? Aman, apa aja. Pada waktu 2023, 2024, Iya, iya. kan aku beli terus. Salah satu resellermu itu di Solo banyak. Iya. Terus viral ada yang tahu kan yang Iya, ngeplak iya, foto iya, minuman ungu, kandungan gulanya. Iya. Tanggapanmu pas viral itu apa yang kamu lakuin? Waktu itu viral, baru dari sana kita benar-benar langsung uji lab 2 kali dalam sebulan. Langsung dari sana. Ya, jadi itu sempat viral dulu, ada yang uji lab, ternyata apa gulanya ya? Iya. Disorotin apa sih dulu? Ingat Gula, nggak? gula. Gula ya, benar Iya. gula. Terus uji lab sendiri terus? Kita dari sana tuh udah panik lah, maksudnya kan kayak anjir ternyata kita harus ngecekin terus gitu kan. Soalnya kan kita kan benar-benar dari alami dok. Kadang kan bahan alami itu Ya naik turun. Iya naik turun dan kadang dari sesimpel penyimpanannya itu ngefek ke kadar yang kita punya ini gitu loh. Oke. Nah waktu itu setelah dapat permasalahan seperti itu langsung udah kapok benar-benar. Kan maksudnya kita juga apa ya, bisnis nggak begitu lama kan bisnis di sini kan, baru 1 tahun 2 tahun gitu kan. Nah makanya dari sana kita pokoknya 1 bulan sebelum kita kita kirim ke kita punya distributor, kita pokoknya bakal uji lab dulu 1 sampai 2 kali sebulan. Dan mahal dong itu. Iya jadi kalau emang nggak lewat, ada yang kelebihan, ada yang kayak waktu itu kita balikin lagi. Dan mitramu nggak masalah, produsenmu, pabriknya nggak marah itu di retur. Ya itu ada pokoknya masalah internal, tapi kan kita juga udah bilang kalau ada masalah kayak gini kan juga nggak bisa terus gitu kan. Ya, kayak gitu. Dan sampai sekarang akhirnya kan sudah nyebar ke Guardian kemana-mana. Guardian bener kan? Guardian ada Karena Food Hall, ya, Growell. karena aku belinya di Guardian karena dekat rumah. Nah, di titik itu kan sudah sampai sekarang ada kejadian itu lagi yang mirip ya? Nggak ada. Wah keren ya. Dan aku berani jaminin nggak ada. Iya, itu keren. Udah trauma kita. Tapi ini memang kamu menang mending ya. Nah, terus di fase terakhir nih, after lari, Hoto udah sustain. Aku anggapnya sustain karena Iya. nggak semua brand tuh bisa sponsor Beyond. Oke. Itu mahal. Itu mahal. Itu mahal ya. Itu mahal. Iya. Banget dong. Mahal banget karena Beyond tuh salah satu event combat yang pay per view-nya aja mecahin rekor terus. Iya. Logiknya harusnya kok Guntur biasanya yang dilakuin orang normal tuh ya kan Safari CEO. Iya. Kan nge-branding. Iya, kan. iya. Ya gitulah, gitu-gitu. Tapi yang kulihat, aku salah apa enggak kalau aku ngelihat bahwa setahun terakhir kontenmu tuh, Nggak ada. iya kan, bener. Bukan aku di-mute kan. Memang nggak ada. Enggak. Takutnya kan di-block. Emang nggak ada. Nggak ada kan, emang nggak ada konten. Emang nggak Terus selama nggak ada konten tuh, rutinitasmu ngapain? Aku full time CEO. Kerja beneran. Iya. Tak pikir branding itu. Enggak. Nggak. Beneran full time CEO. Olahraganya? Olahraga sekarang bodybuilding. Ini fase keempat berarti iya. Sekarang bodybuilding. Asu, builder. Bodybuilder beneran literally building. Enggak bodybuilding ikut kontes gitu. Nggak. Tapi karena dulu aku nggak ngerti gitu kan. Dulu kan aku bilang aku ngasal gitu kan. Iya, sekarang? Nah, sekarang kan udah lebih pinter, udah dapat informasi selama 5 tahun tuh nge-gym tuh kayak apa. Nah, sekarang pengen keringin lagi. Nah, tapi karena dulu aku nggak pernah main shoulder, nggak pernah main tangan, Ya. nggak pernah main yang isolation. Jadi kok kayak kecil banget gitu loh. Kayak anjir gue udah 5 tahun, 6 tahun nge-gym tiap hari, nggak kayak orang nge-gym 5 tahun, 6 tahun. Jadi kayak, udah deh sekarang nge-gym nggak cuma buat makan sehat, nggak cuma biar bisa makan banyak doang, tapi mau beneran jadiin. Oh, ya anjir. Ini kalau tadi TikToknya cuma dipotong pas makan siang doang, jeblok. Tapi nggak masalah ya kalau kayak gitu. Kamu nggak peduli ya? Nggak apa-apa sih. I don't give a fuck ya. Kayak misalkan kalau ada orang klip terus ngehujat kamu tuh, I don't give a fuck. I don't give a shit ya. Ya menurut aku karena kalau tahu aslinya kayak gimana ya kita harusnya nyantai aja sih kalau kita tahu aslinya kayak gimana. Wah anjir nih. Iya itu statement. Keren. Itu Dan kan ini cuma, ya. pakai PT? Ke-gymnya pakai PT? Enggak, tetap masih di balkon. Tapi udah kayak apa ya? Udah riset kan sekarang pakai AI gitu udah ngerti, Dok. Ya sekarang juga ada apps-nya banyak. Di Iya. YouTube juga banyak. Nah untuk leg day-nya pakai apa? Leg day aku paling ini doang, yang apa sih namanya? Yang gini. Oh, Bulgarian Squat. Iya, terus pakai ini doang gitu. Iya. Soalnya kan ada pinggang kan. Aku Tapi ini udah kan pakai lagi. proper kayak gini nih adalah hasil dari program berapa lama? Ini kan pas kulihat badanmu proper banget. Aku
3 bulan 10 kilo. Cutting. Wong edan. Jujur lumayan stres, Dok. Stres mana ini sama yang pertama dulu? Ini kayaknya. Hah? Kan banyak yang dulu. Kok stres yang ini? Karena ini kan ambil olahraga, Dok. Nah, kalau habit yang sekarang gimana? Dalam 24 jam. Saya 1.400 kalori sehari. Apa yang dimakan? 1.300 sampai 1.400. Ini pasti kan? Pagi pokoknya langsung mame sama pisang. Aku Oto pagi. Dokter yang Purto ya? Porto. Aku Oke. suka yang ini. Enggak. Saya yang Coklat. Mame itu yang apa sih? mame yang ada protein. Aku kok nggak tahu yang itu. Ada deh, tolong bawain. Dokter belum pernah makan. Belum. Aku taunya yang warna ini. Aku hanya beli yang ungu. Nah ini ada proteinnya dok, harusnya dokter lebih cocok yang ini. Ini kita pakai whey isolate 10 gram. Oh ya cukup dong, lumayan dong. Nah, kalau coba bikinin ya, ada ini ya? Kalau ini di rumah tuh aku nyetok yang ini karena coklat. Oh, yang ini dokter belum tahu? Belum. Ya ampun dok. Ini buat nge-gym malah aku biasa ini. Aku itu. Karena kan Pagi. Karena kan aku jujur aku nggak aku bikin ini juga karena kan aku nge-gym. Jadi aku butuh protein, tapi aku nggak butuh sampai 25 gram. Ya, tapi beneran lah, aku tuh beli lah. Ini bukan disupport atau endorse ya. Aku juga kalau disupport Nah, apa ya? dokter cobain deh. Ini panas ya? Kan harus panas kan? Anget ya. Kalau ini ada whey isolate jadi nggak boleh panas. Nah, dan aku sukanya kadang airnya dikit, jadi biar kayak bubur. Oh. Tahu kan? Aku iya, tipikal iya, yang iya. itu. Aku nggak tahu kalau yang lain ya. Jadi kan ada yang sukanya encer banget biar diminum. Aku suka airnya dikit, jadi disendokin. Oh. Nggak salah kan itu? Nggak salah. Itu nggak salah kan cara buatnya? Nggak salah. Karena kan alami dok. Iya betul. Mau langsung kokop kan juga ya udah kan ini benar-benar pure Nah, kacang-kacangan ini dan biji-bijian. kalau sekarang teman-teman yang lari. Jadi gini, kan kemarin ya kalau ditanya ngapain aku, ini nih aku jujur-jujuran. Ini jujur-jujuran kan kampanye yang tanya kalau lari pagi pakai apa? Kenapa aku nggak jawab pakai Oto? Ah, orang dibayar apa cok? Logis kan, fair kan, fair enough kan, fair enough kan. Aku akan, tapi di rumah beli, harganya 300 ribuan memang. Cobain. Nah, biasa tuh kayak kalau yang ungu, ini kan jadi kayak gini kan, terus nanti jadi kental. Jadi kalau airnya dikit tuh bisa disendokin. Itu pagi. Aku jujur aku paling demen yang ini. Aku belum pernah yang mami. Karena dia ada gurihnya dari whey. Kalau aku ya, Sama aja. Oh iya beda. Iya, beda. iya. Beda sama yang ungu. Iya beda. beda. Aku demen ini airnya dikit. Terus aku biasa minum ini dok, sama yang kolagen peptide ya. Oh, kalau aku nggak suka kolagennya. Aku cuman ini, terus pisang, nunggu 15 menit, lari. Itu aku juga harus itu sama pisang. Nah setelah kelar lari, baru aku makan berat. Oh. Soto biasa, selalu. Oke. Terus habis itu siang, nah kalau misal malam, nah ini yang penentunya. Kalau aku malam tuh, kan aku juga kadang malam tuh rapat. Lapar kan. Dan aku bukan tipikal orang yang suka makan malam. Oke. Di after 9 p.m. Oke. Nah, tak paksa. Biasa supaya yang nggak lapar, keruyuk-keruyuk, satu. Benar, iya. Tapi boros. Makanya aku tuh kesel ya sama brand. Ini jujur ya, aku ngeritik langsung ya. Segini tuh isinya dikit, Pak. Gitu ya. Ya, harusnya kalau kamu ya sediain yang sekilo kayak yang sak-saan dulu. Jujur nih yang ngeselin dari waktu itu. Kamu pikir segini tuh isi berapa? Dikit, Pak. Berapa nih? Ya dikit ini tuh. Yang ini 12. 12 doang. Ini 16, ini 12. Lah ya, jadi kalau sehari aku minum 2, seminggu habis. Iya. Bener kan? Iya, benar. Ya itu kelemahannya. Tapi dokter gini, dokter kalau kita nongkrong nih, pergi makan, berapa dok? Apanya? Pergi makan misalnya nongkrong di luar sama Harganya? teman. Iya. 100.000, 200 Lebih kan? dong, lebih aku. Bisa 300 kan? Iya. Nah ini buat 2 minggu. Iya, tapi aku usulnya tuh kalau bisa kasih sediaan yang gede, jadi nggak bolak-balik ke mall, coy. Ya mager aja aku kalau beli langsung harus 10 gitu. Iya. Oke. Kan sediaanmu cuma ini doang. Iya. Di foodhall juga cuma ini. Oh iya. Gue lihat nggak ada yang gede. Ya aku bandingnya sama makanan kucing aja 10 kilo gitu kan. Udah nggak apa-apa. Kalau untuk orang-orang yang sudah terbiasa ya nggak apa-apa. Dan aku udah minum tuh dari
yang sering ya rutin itu semenjak aku tiap hari. Jadi calisthenics everyday. Oke. Tapi aku agak ada miripnya sama Ko Guntur tapi yang cycle ketiga. Oke. Jadi aku tuh yang aku bisa calisthenics itu pull push up terus tiap hari, leg day-nya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Jadi nggak ada program. Oke, iya. Ya gedenya segini-segini doang. Tapi Nah aku, itu. Tapi dokter jadi juga dok? ya tapi nggak setebel kamu. Enggak dok. Tebel kalau kamu tuh tebel. Paham nggak sih kayak kalau orang lihat tuh shredded apa ya kalau orang shredded tuh kayak tebel. Kalau aku tuh harus flexing, harus buka baju dulu baru kelihatan. Tapi dokter backnya lebar. Iya, kayaknya karena spam pull up terus. Bener. Aku tuh nggak ada rest kalau calisthenics. Nggak ada rest dok? Nggak. Jadi kalau aku capek ya aku tetap pull up 50 kali. Anjay. Yang mirip tuh gitu. Yang mirip antara kita berdua tuh itu. Iya. Tapi kalau larinya tuh tak buat stress release. Nah aku agak kaget yang Ko Guntur bilang yang bikin stress medsos malah nggak main. Berarti nggak terima endorsement dong. Enggak, sama sekali. Nah itu yang aku kaget. Namanya content creator tuh terima endorsement. Jadi pure pebisnis, medsosnya cuma dibuat Buat bisnis aku doang. wah anjing, nggak ada endorsement. Nggak ada, aku mahalin. Wah, kayaknya orang aneh emang. Aku biasa mahalin. Jadi kalau orang beneran mau, ya udah ayo gitu. Makanya nggak pernah ada brand orang. Iya. Gitu. Terus kenapa Hoto nggak sponsor lari lagi atau High Rock? High Rock deh, High Rock. Ini semua orang konten kreator nyoba High Rock. Itu dia dok. Karena Emang enak. di Hoto ini kita selalu bergerak sesuai apa yang aku bergerak gitu loh. Jadi aku sekarang tuh lagi gimana ya kalau aku nggak ngerti High Rocks, aku nggak ngerti lari gitu ya. Maksudnya ya kenapa aku harus sponsor mereka gitu loh. Aku artinya kayak menipu kalian dong. Karena kamu nggak intens ke situ. Iya, dan aku juga kan sebenarnya nggak tahu iya. apakah ini benar bagus sama kalian apa enggak. Oh intinya nggak mau overclaim ya? Iya, jadi kita benar mau. Maksudnya kalau aku mau sponsor lari lagi, aku harus lari dulu. Anjir. Lebih fair kayak gitu karena Gila, untuk anjir. customer juga pasti kan maksudnya foundernya sendiri minum, orang pasti tahu berarti ini emang works nih buat lari. Jadi walk the talk bagimu. Bagi aku ya karena apa ya namanya bisnis aku juga udah tahu aku as a foundernya kayak gitu, ya menurut aku yang harus dilakukan ya seperti itu. Jadi aku tanya pribadi personal. Seorang Ko Guntur ada keinginan ke High Rock nggak? Kalau High Rocks ada? Ada. Karena aku ngeliat orang-orang di High Rocks kan akhirnya olahraga, di foto-fotoin buka baju. Betul, setuju. Kan karena aku lagi kering. Heeh. Nah pengen juga ada foto yang keren kayak gitu satu. Di orang alasan High Rocknya lucu banget. Orang lain tuh High Rock demi time, ini demi foto ya. Iya, tapi jadi kalau keren. olahraga bisa shirtless. Iya Si itu dong. kampret Itu, emang. itu keren. Aku dari dulu nggak ada dong. Pengen makanya tahun depan. Kemarin kayak nyesel kayak anjir gue udah kalau nggak udah dapet foto satu keren gitu. Ini kalau orang ngobrol sama Ko Guntur gak ada yang percaya kau tuh usia 35. Oh gitu ya. Ini mulai anjir kayak Gitu ya. Gak deh. Berarti tapi tahu loh olahraga High Rock tuh mungkin latihannya gak akan sesuai dengan konsepmu loh. Iya. Agak latihannya tuh nge-push terus loh everyday. Tapi itu kan yang serunya kan. Itu yang maksudnya bikin kita olahraga, bikin dokter. Iya sih, Maraton-maraton iya. juga kan challenge itunya. Ya High Rock Buktiin tuh bahwa, kemungkinan besar aku High Rock tuh akan kalau double, aku mentok double doang. ayo double kita. Ya itu menarik sih. random tapi menarik. Dua CEO seumuran lagi ya. Ayo. Ya aku ada pelatihnya. Kebetulan atlet High Rock tuh mati. Oke. Tapi kalau aku di double sama dia tuh takut kena hujatan. Karena biasa, lu mah kenceng karena kekatrol, paham gak sih? Oh iya Paham nggak? iya. Nah terus kalau aku High Rock sama orang yang udah jago tuh biasa hujatan netizen. Aku tuh masih memikirkan itu, aku nggak bisa selevelmu. Oh. Kalau Ko Guntur kan sudah nggak mikirin other people opinion iya, kan. iya. Aku tuh masih insecure, masih di situ. oke, Aku kepikiran, wah oke. kalau aku double sama orang yang kenceng, aku kena hujatan Tapi nih. masa sih dokter Tirta? Masih. Nggak kelihatan loh dok. Aku ngebaca komen tuh satu-satu. Hah seriusan? Iya. Ih padahal nggak kelihatan loh. Iya. sama Makanya dokter kalau Tirta. ditanya teman-teman tuh, admin tuh semua sendiri. Oke. Nah, aku tuh baca situ. Makanya aku heran kok Guntur bisa di level kayak I don't give a shit gitu loh. Kayak lari dihujat, habis viral, dah nggak mau konten lagi. Terus apalagi statementmu yang tadi
Tetak bengek itu bisa potensi nggak peduli juga. Aku sulit nggak mempedulikan itu. Aku peduli tapi nggak sampai hati, tapi kepikiran. Oh. Makanya akhirnya aku mikir yang High Rock ini, dan kepikiran juga gara-gara kemarin sempat ada yang bandingin sama, sorry itu sih, kuli bangunan. Apa tuh, Dok? Nggak tahu, itu kan berarti emang nggak bermesos nih orang nih emang. Ini orang ini aneh nih mas, semua. Kok kalau tuh, jadi kemarin tuh kan High Rock viral di Jakarta, Iya. Juni kan. Iya. Netizen tuh ada yang bandingin gerakan High Rock dengan gerakan kuli bangunan. Oh iya, itu tahu. Viral tahu. kan, Iya. viral. Terus di situ aku lumayan insecure. Wah ini nanti kalau High Rock dihujat gara-gara ini enggak, gitu. Oh. Makanya akhirnya diajak double. Yang ngajak double aku tuh banyak. Oh, Tapi rata-rata memang udah jago duluan. Oh. Nah aku pengennya itu nyari yang memang sama-sama nggak tahu apa-apa. Oh. Sama-sama nggak tahu, terus latihan bareng, masing-masing latihan, terus nanti di setting sama pelatih, simulasi, dari nggak bisa apa-apa sampai bisa 6 bulan, itu waktunya berapa? Oh. Itu. Aku pengen gitu. Oke. Tak target harus bisa sub 120. Oke. Nah itu bisa, kalau High Rock tuh aku kayak gitu. Nah, Oke, ayo Dok. ya kalau itu menarik. Ini yakin nih? Aku sih kayaknya pengen dapat foto itu 6 bulan lagi. Ini orang. Ada motivasinya. Terus setelah nanti selesai, kayak udah gitu kan? Ya nggak tahu. Ntar aja mikir lah, Berarti ada. Boleh tuh, kalau tapi memang jedaku 6 bulan. Paling cepat akhir tahun, paling lambat awal tahun Februari sebelum puasa. Oke. 6 bulan. Pelatihku ada. Tapi ya itu, kalau kamu mau ya nggak apa-apa. Ayo Dok. Deal ya. Ayo. Ini bener ya. Ini bener-bener gak ada skrip ya. Tapi bener loh. Beneran ayo. Soalnya aku takutnya kan kok Guntur itu tidak bisa. Gini, aku berhipotesa kok Guntur tuh kalau kena pressure malah copot. Malas ah. Oh enggak. Aku emang udah rencana sebenarnya Dok. Open apa double? Single apa double? Nah aku nggak tahu, aku belum pikirin. Jadi kalau aku tuh double tapi berharap sama orang yang seumuran sama yang dari awal belum ke situ. Oke. Jadi nanti kalau dihujat netizen pelan, ya pelannya kita segitu gitu loh. Oh iya. Tapi setidaknya, tapi itu kan kalau pelan, aku sudah tahu pasti diejek karena pelan kan. Iya. Tapi the biggest what if kalau kenceng gimana? Iya. Nah itu doang. Cuman kan kalau yang sama yang sudah ahli, pasti ini kenceng. Lu ditarik. Nah itu, apalagi yang rowing kan. Iya. Nah, takutku jagonya cuma di gerakan pull semua. Aku paling lemah di wall ball. Oke. Aku sudah pernah dan muntah selalu di repetisi 70. Oke. Literally muntah, Itu Pak. yang terakhir kan? Ya. Yang jongkok Iya. gini ya? Iya, setelah lari 7 kali station, terakhir tuh literally aku tuh dugap. Jadi pas 70 wah, bur. Habis itu trauma. Seriusan, Dok? Seriusan, trauma aku. Oke. Aku wall ball, makanya aku harus habis-habisan di situ. Makanya sekarang latihanku lari banyak threshold karena pelatihku tahu maraton terakhirku itu Berlin. Habis itu aku fokus buat High Rocks. iya. Wah. Habis. Oke, jujur nih ya Dok. Aku sebenarnya sebel sama orang-orang yang High Rocks. Karena aku ngelihat, karena kan aku ada egonya tersendiri gitu ya. Ya oke. Aduh, nanti di clipping. Nah, kenapa sebel? Aku kan ada egonya sendiri. Maksudnya aku kan ya kayak bukan ego ya, kayak gimana ya, kayak ya kan dulu kalau yang weightlifting gitu kan. Weightlifting kan aku berasa lebih belagu lah, lebih kayak Oke. lu sesuatu harus lakuin dengan teknik yang benar bla bla bla. Ya. Jadi aku dulu ngelihat orang yang CrossFit tuh kayak aduh apaan sih nih gitu. loh. Karena formnya. Iya. Iya, karena formnya aneh kan. Pull up-nya emang aneh. Iya, nah aku ngelihat High Rocks tuh ada kayak gitunya juga, kayak lu ngasal banget gak sih? Terus kan udah ngelihat jelek duluan. Kalau CrossFit kan dulu identiknya berpis, Iya betul, berbis. gitu kan? Sama pull up-nya kayak butterfly. Iya gitu kan, momentum kan? Momentum makanya. Gitu. Tapi kan sebenarnya dalam hati badan di orang gila-gila itu yang menang CrossFit itu siapa namanya? Kalau Yang juara 1 CrossFit? ya kalau di High Rock si Steady, aku tahu badannya emang bagus banget. Iya kan? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi aku sebenarnya ngelihat High Rocks juga kayak agak, kalau dulu kan Sebel. form harus benar, bukan sebel jadi kayak anggap remeh gitu loh. Tapi kayaknya ngelihat pas kemarin tuh dokter dateng nggak? Junta ya, datang karena aku nonton atletku kan. Iya. Dia kemarin double dapat 1 jam 8 menit. Wah gila dong dok. Ya emang kenceng dia, Saka namanya. Emang badannya bagus banget. Pro? Hah? Pro? Dia untuk double-nya kemarin pro. Oh Kalau gila. single-nya baru open. Emang kenceng dia. Oke. Nah iya maksudnya
apa ya, kayak berada di satu tempat di mana 500 orang gitu kan. Tapi 70%, 80% badan lebih jadi loh daripada enggak. Iya, betul. Bagus banget Bang badannya. Iya kan? Nah, aku berasa kayak gila ya, kayak sekarang semua orang tuh ke arah kesehatan nih, semua orang tuh mau jadi sehat, dan bener yang orang-orang ngomong sehat sekarang tuh jadi nomor 1. Gitu. Ya, Nah, tuh, dari sana aku berasa kayak tapi tahu kan registrasi Aerox tuh memang pricey. Lebih mahal dari lari, 10 kalinya harganya. berapa dok kemarin? Ya jutaan lah. Aku nggak bisa ngomong, nanti netizennya ngamuk-ngamuk. Cari sendiri harganya. Dan Aerox tuh tiap minggu eventnya ada di luar negeri banyak banget. Iya. Jadi si Saka tuh atletnya SAC itu bisa tiap minggu. Tiap minggu. Ke luar negeri? Iya. Puter-puter. Aerox doang ya, sumpah. Sampai disponsori Puma dia. Anjir, enak banget dong hidupnya. Bah, ini orang yang aneh Bang. Ya kalau aku sih kalau sudah terkamuflase tiap minggu tuh tertekan. Oh, Tapi aku lihat ya Aerox tuh, karena aku jujur setelah maraton tuh kan waktuku udah mendekati 4 jam. Nah aku harus butuh yang lain biar ototku balik. Karena aku tuh dulu bulk di 77 kilo. Oh. Sebenarnya aku tuh jujur nih, aku jujur-jujuran. Dengan aku lari itu beratku turun di 73, 74. Trapesiusku turun dan itu lumayan insecure. Dulu aku pas 77 tuh flexing trapesius terus. Nah katanya Saka, karena Saka tuh basicnya weightlifting, Olimpik pula, dan dia tuh powerlifter. Dia bilang kalau Aerox itu massa ototnya stable, cuman jangan berharap maratonmu pasti akan turun. Iya. Pasti maratonmu akan turun. Jadi habiskan ambisi maraton larimu dulu. Oh. Nanti kamu kencengnya nanti di 5K. 5K-nya jadi kenceng, 10K-nya kenceng. Tapi untuk HM sama FM-nya cenderung akan pasti stuck. ya. Iya. Ya, aku setuju. September aku kelarin semua maratonnya. Habis itu Oktober, November, Desember aku spam habis-habisan. Everyday. Dan aku kalau udah yakin tuh nggak bisa rest. Restnya cedera. Apa gimana dok? Aku tuh nggak bisa rehat. Oke. Jadi ya tiap hari latihan sampai yang bisa ngentiin aku cedera. Anjir. Itu aku udah disclaimer di medsos. Oke. Aku cedera habis, baru aku stop. Habis itu spam, terus nggak just cedera. Nah cedera terparahku dulu deep. Jadi pas weight plated, aku nambah 40, bisa one rep, tier di grade 3. Itu berapa lama stop dok? Deepnya nggak bisa sebulan, dan ini sampai sekarang kalau overuse bunyi. Tendon? Ya, tendonnya tier grade 3 di sini. Nih, di sini. Aduh. Jadi tapi udah nggak sakit lagi dok? buat masalah sakit. Masalah apa? Sakit banget. Sakit. Dan aku kalau lari miring jadinya sininya. Anjay. Aku kayak gitu. Yang menghentikan aku egonya cedera. Jadi agak beda kita. Aku tuh terusin sampai cedera baru berhenti. Kalau Guntur kan pas kuliah berhenti sebelum egonya menguasai diri kan. Nah, aku nggak bisa. Tapi aku menarik kalau mau double kita open dulu. Ayo. Bener deal ya? Deal. Yakin ya? Takutnya nanti tiba-tiba bosen gitu. Enggak. Aku kan waktu itu udah ini dok. Udah apa namanya? Kalau aku udah keburu ngomong kayak gini, aku orangnya kan gengsian dok. kayak waktu itu 2 bulan kalau udah di post. Oke. Aku udah nggak bakal. Berarti ini yang di cut terakhir. Berarti ini kita per sekarang harus latihan. Berarti Guntur dan Tirta, Aerox, double. Nanti kita tinggal cari tempatnya di mana. Iya. Kita disclaimer, aku nggak ada basic Aerox. Aku nggak ada. Karena dulu aku benci calisthenics. Apa? Crossfit. Sama, saya juga nggak suka karena form. Tapi sekarang kita jilat ludah, collab, daftar Aerox double ya. Iya. Deal ya? Sesuatu yang kita nggak suka. Ya bener ya, deal ya. Iya. Ya, deal ya. Nah, itu aja kok dari saya. Jadi saya sudah menemukan partner double saya. Seumuran, sama-sama aneh. Sama-sama aneh. Dan sama-sama suka hal kontroversial. Dan buat teman-teman yang sudah dengerin podcast ini, saya disclaimer, apa yang disampaikan Ko Guntur itu karena dia bisa. Ya, kalau kalian pengen menjalani dietnya Ko Guntur, pastikan listen to your body ya. Kalau sudah nggak kuat, jangan dilanjutin. Dan buat para dokter yang pengen ngeritik Ko Guntur dulu, sebisa mungkin nonton sampai akhir. Jangan kalau videonya dipotong-potong di TikTok, jangan ngehujat orangnya dulu. Karena takut ya ini banyak banget potensi dia dihujat banyak orang ini. Saya yang pusing ini ya. Oh, gitu ya. Ya itu aja kalau dari saya. Saya Tirta. Saya Guntur. Sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you.